وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Izin bertanya Ustadz, karena pandemi, toko emas menjual emasnya secara online. Ketika saya membeli emas, selesai saya transfer, emasnya dikirim ke saya, tapi 1 hari kemudian baru sampai. Apakah membeli emas boleh dengan cara seperti itu? Kalau tidak boleh, apakah boleh emasnya saya titip di penjualnya dulu, lalu beberapa hari kemudian baru saya ambil emas yang saya titip di penjualnya tadi? Jazakallah khair. Baik. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh si penanya, apakah boleh menjual emas secara online karena pandemi sekarang ini? Maka untuk menjawabnya, kita terkait dengan emas, perak, ya, gandum, demikian pula garam, iya, ada ketentuan khusus, kan ini barang riba, kan ini adalah barang riba. Ada ketentuan dari syariat kita terkait dengan jual beli emas ataupun perak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, hadis dalam masalah ini sangat banyak sekali, ya. Tapi saya ambil di sini potongan khusus untuk emas. Banyak sekali hadis dalam masalah ini. Saya sebutkan satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'ud dhahab bid-dhahabi illa sawa'an bisawa'in." Itu yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menjual emas dengan emas. Ini kalau kita mau tukar emas dengan emas. Jangan kalian menjual emas dengan emas illa kecuali sawaan bisawain, kecuali sama nilainya. Kalau kita mau beli emas 1 gram, mau kita tukar dengan emas, maka harus sama-sama gramnya, 1 gram dengan 1 gram. Kapan dibedakan, misalnya dia emas lama dengan emas baru yang model baru dia mau beli, nilainya beda, riba. Namanya riba fadl. Namanya riba fadl. Terus Nabi SAW menjelaskan, idah talafatil ajnas, kalau berbeda jenis. Sekarang kita mau beli emas dengan rupiah. Kata Nabi SAW, fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Maka lakukanlah jual beli bagaimana kalian inginkan, dalam artian tidak harus sama, karena tidak bisa sama antara emas dengan rupiah. Kalau dia tangan ke tangan, kalau dia tangan ke tangan, artinya dia serahkan emasnya, kita kasih uang, itu namanya tangan ke tangan, kontan saat itu. Kapan tidak terpenuhi ini? Kan tadi kalau tidak terpenuhi sama, berarti riba fadl. Kalau tidak terpenuhi yang ini, tidak kontan di tempat, transfer sekarang, emasnya sebentar, setelahnya 1 jam, atau 1 hari setelahnya, maka ini riba. Namanya riba nasi'ah. Namanya riba nasi'ah. Jadi apa yang ditanyakan oleh penanya dengan gambar yang ada, itu masuk dalam riba nasi'ah. Masuk dalam riba nasi'ah. Tidak diringankan hal tersebut, apalagi emas ini bukan kebutuhan darurat. Iya kan? Orang kalau tidak beli emas tidak mati.
Bukan kebutuhan darurat. Kecuali dia akan mati kalau tidak beli itu. Ini kita katakan ya darurat. Antum beli. Walaupun datangnya besok. Itu masuk di kaidah lain. Bukan karena halalnya. Tapi ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Tapi dengan apa yang ditanyakan itu tidak boleh. Itu masuk dalam riba nasi'ah. Masuk dalam riba nasi'ah. Wallahu alam. Tapi Ustaz, kalau misalnya itu kan tadi yang dilarang kalau kita transfer dulu, baru nanti mungkin sejam setelahnya baru diberikan emasnya. Lalu kalau misalnya yang antar itu Ustaz, orangnya itu sendiri Ustaz, penjualnya. Oh itu enggak apa-apa. Berarti kan akadnya nanti setelah diantar. Oh. Iya, diantar dulu baru dia transfer. Enggak apa-apa. Kalau sebelumnya transfer Ustaz enggak boleh. Kalau transfer dulu belum antar 1 jam 2 jam berikutnya, enggak. Itu masuk riba. Masuk dalam riba apa? Nasi'ah. Karena kaidahnya itu kalau sama tapi lebih, riba fadl. Riba fadl. Kalau tidak sama tapi diakhirkan, riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Dan itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan haramkan riba. Wallahu a'lam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.